Jadi sampean tinggal pilih mau menjadi puasanya orang umum yang khusus apa khususil khusus. Nah, kalau khususil khusus tadi itu menjaga anggota badan kita itu dari dosa. Nah, dosanya apa yang bisa membatalkan, yang bisa merusak pahala puasa itu ada ghibah, ada namimah, berbohong, sumpah, sumpah palsu itu itu bisa merusak pahala kita, bukan membatalkan. Kalau di kitab itu kan tulisannya ada 5 yang membatalkan puasa, itu maksudnya yang merusak puasa. Yang merusak puasa itu tadi termasuk ghibah, eman-eman, ada juga yang pokoknya kalau ketika buka itu jangan sampai sampean bales. Bales apa? Kan kalau orang normal, kalau di luar Ramadan itu makan biasanya 3 kali kan. Nah, terus kemudian sampean buka, dibales sampai makan 3 kali. Nah, itu yang salah. Itu yang salah. Kadang orang seperti itu kan, setelah tarawih makan lagi, ya kan gitu. Itu yang salah. Jadi malah puasa itu menyedikitkan makan. Karena apa? Melemahkan hawa nafsu, syahwatnya yang dilemahkan. Nah, jadi seperti itu sedikit tentang eh, yang saya ajar kemarin ke anak-anak karena belum pernah diajar di kilatan, jadi saya ngajar kemarin kitab Asrarus Shaum, rahasia-rahasia tentang puasa. Dan juga saya kemarin itu Mbak belajar ya buka-buka kitab itu Bughyatul Mustarsyidin. Itu bagus isinya. Isinya itu kalau sampean berkumpul dengan 8 golongan yang saya baca itu ya, kalau sampean berkumpul dengan 8 golongan, sampean akan menambah 8 hal. Satu, ketika sampean berkumpul dengan orang yang kaya, sampean akan bertambah kecintaannya kepada dunia. Terus kedua, kalau sampean berkumpul dengan orang yang fakir, sampean akan bertambah kesyukurannya. Kalau sampean melihat orang yang di bawah kita, sampean kan biasanya lebih bersyukur ya. Ya Allah, saya sudah dikasih nikmat gini, lebih bersyukur. Nah, terus kemudian kalau kita berkumpul dengan perempuan, maksudnya perempuan itu orang laki-laki ya, orang laki-laki yang sering berteman dengan perempuan itu akan bertambah syahwatnya dan bertambah kebodohannya. Kalau kita sering berkumpul dengan yang keempat, sering berkumpul dengan anak kecil, kita akan suka bermain-main. Yang kelima, kalau kita sering berkumpul dengan orang yang fasik, itu akan mudah melakukan dosa. Orang yang fasik itu gini, orang yang fasik itu melakukan dosa kecil tapi terus-menerus, gak mau bertobat, itu orang yang fasik. Terus kemudian yang keenam, jika kita berkumpul dengan orang yang soleh, kita akan bertambah ketaatannya kepada Allah. Terus jika kita berkumpul dengan orang yang alim, kita akan bertambah amal dan juga ilmunya. Itu yang saya baca kemarin menurut saya sih bagus dan memang kitab itu di atasnya Fathul Qorib gitu loh Mbak, sudah di atasnya Fathul Qorib dan fikih tapi ada tasawufnya gitu. Dan memang saya kebetulan baca kemarin, makanya saya sharing ke sampean. Dan juga ini, apa namanya, sampean kan sekarang masih masa-masa dalam belajar ya. Masih masa dalam belajar. Kalau badan itu dikasih asupan gizi itu melewati makanan yang bernutrisi, ya kan? Akhirnya badan itu dikasih asupan yang bagus, asupan-asupan gizi itu dengan makanan-makanan yang berprotein. Tapi kalau jiwa dikasih asupannya itu, kalau sampean dengan saya yang sudah mengajar ya mengajar plus belajar. Tapi kalau yang masih belajar tidak mengajar, asupan gizi jiwanya sampean itu yaitu belajar. Nah, orang sampai ini alhamdulillah sudah masuk ke majelis ini tuh sudah sangat bersyukur sekali, itu sudah sangat karunia yang luar biasa loh sampai sudah masuk ke majelis. Ini kan termasuk majelis ilmu ya. Nah, majelis ilmu kalau orang yang sudah masuk ke majelis ilmu, dia paham atau tidak paham yang disampaikan oleh pemateri atau oleh gurunya, dia sudah mendapatkan jalan menuju Allah. Nah, hebatnya belajar itu saya kemarin juga baca di ini, ya Allah ternyata belajar itu pahalanya sangat besar. Orang yang belajar 1 jam itu pahalanya lebih besar dibanding menghidupkan seluruh malam. Dan setiap tulisan orang yang alim itu ditulis ibadah, ditulis zikir. Jadi apa namanya, sampai juga datang ke sini, maksudnya majelis ilmu ini,
sudah sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalau menurut Hubaba Ummu Salim yang saya kemarin datang itu, sampean datang ke majelis ilmu itu sudah ditakdirkan sejak dulu, sebelum sampean ada, sebelum sampean dilahirkan. Nah, alhamdulillah Mbak Koordinasi Dada ini kan semangat ya dalam mencari ilmu. Kemarin kan juga sempat katanya Mbak Vina itu sempat mau apa? Rencana apa itu Mbak Vin yang sampean mau buat acara itu? Dan ini sudah acara-acara kecil-kecilan seperti ini sudah sangat luar biasa, Mbak, sampean, karena menjaga silaturahim. Tapi sampean perlu tahu silaturahim itu bukan hanya yang sampean tahu silaturahim gimana? Coba, silaturahim itu seperti apa? Tetap berhubungan baik, saling bertukar kabar ngoten niki. Silaturahim tuh iya betul juga, tapi jangan sampai dimaknai silaturahim itu kita pergi ke rumahnya, bertamu, sowan, itu bukan seperti itu. Silaturahim, silah itu kan menyambung, rahim menyambung kasih kasih sayang. Jadi maksud silaturahim di situ tidak menyakiti satu sama lain. Percuma sampean selalu sowan ke guru-guru sampean, ke teman-teman sampean, tapi sowannya sampean malah nyakitin. Itu bukan silaturahim namanya. Silaturahim itu menjaga hubungan terhadap tetangga, ya saudara, ya teman-teman semuanya. Tidak menyakiti, itu namanya silaturahim. Jadi seperti itu Mbak. Itu sedikit tausiah. Kemarin kata Mbak Yolanda, ya kasih wejangan nih sama ijazah. Kalau ijazah apa ya? Sampai kepinginnya ijazah apa Mbak? Monggo Mbak, kepinginnya nyuwun ijazah nopo? Ditawari kali ning ngami, bisa request. Ijazah, ijazah minta jodoh. Kalau jodoh kayaknya dulu saya pernah sudah ngasih tahu ya sebagian mungkin yang kalau jodoh Mbak dulu saya tuh ya pokoknya doanya kayak gini. Ya Allah berilah hamba jodoh melebihi yang hamba harapkan dan hamba bayangkan. Jadi sudah melebihi, sampean bayangno opo seperti bayangno seperti jungko, bayangno seperti opo itu melebihi, Mbak. Kalau sampean sudah doa seperti itu, iya, yang saya rasakan seperti itu dulu. Dan melebihi saya memang dulu membayangkan, punya suami yang humoris, terus memang yang terutama alim loh, Mbak, ya. Tadi yang di kitab Bughyatul Murtasyidin tuh kalau sampean punya suami-suami alim, terus sampean mencium kepalanya orang yang alim atau suaminya sampean, itu setiap helai rambutnya sampean mendapat terhitung kebaikan. Setiap orang makanya sampean harus doa dari sekarang, minta jodoh yang alim. Ketika sampean cium-cium itu dapat pahala loh. Kan gitu, dapat pahala. Terus seandainya orang alim, terus sampean punya suami yang alim terus sendan ke sampean, itu terhitung setiap langkahnya dihitung kebaikan. Seperti memerdekakan budak. Nah, jadi seperti itu. Jadi sampean kalau itu kalau ijazah setiap harinya itu sih Mbak, kalau yang saya lakukan, yang saya rasakan ya, saya tidak terlepas dari setiap hari membaca sholawat. Membaca sholawat, itu saya tidak pernah lepas dari itu. Nah, membaca sholawat itu kalau digandeng dengan istighfar, itu sangat luar biasa sekali. Kalau digandeng dengan istighfar, apalagi istighfarnya 1000. Saya kemarin itu Mbak sampai ngerti saya umroh, kemarin yang kedua kali itu dadakan banget. Dan saya itu mengamalkan istighfar setelah umroh yang Mei pertama. Akhirnya saya istighfar 1000, sholawat 1000. Kemudian setiap saya cuma ngeretek aja sih dalam hati, ya Allah saya kepingin umroh lagi bersama Umi, kakak saya, tapi nggak nyebut suami, lupa nggak nyebut suami. Doanya saya seperti itu, ya aku pengen lagi sama nah kok dikabulkan lebih cepat gitu loh. Kalau pakai istighfar seperti itu, yang saya rasakan loh ya, istighfar, 1000 dengan sholawat 1000, tanpa meminta pun tiba-tiba kayak ada yang ngasih gitu loh, Mbak. Saya kayak ngeretek pengen apa gitu, tiba-tiba kayak ada yang ngasih gitu loh. Jadi itu hebatnya istighfar sama sholawat kalau dipadukan, kalau dikombinasikan itu luar biasa banget. Sampai nggak perlu minta pun sebelum minta sudah dikasih sama Allah dan jaminannya orang yang sholawat setiap hari, itu hidupnya nggak akan kesusahan, nggak akan kekurangan. Jadi, kalau saya merasakan ya, sholawat itu memang saya dulu tapi sholawat yang saya lakukan itu ada banyak, Mbak. Ada sholawat yang dari Kiai Wahab Hasbuwa itu khusus di qadhail hajat, mungkin dulu Mbak Ines kayaknya pernah minta itu, apa Mbak Iza gitu loh, saya
itu ijazah juga ternyata Leanis mengamalkan itu juga, dan juga Mas Fatul juga ternyata mengamalkan itu juga. Jadi itu sholawat liqadha'il hajat, lebih cepat hajatnya terkabulkan. Ada sholawat biasa, ada sholawat tibbil qulub untuk yang sakit-sakit, ada sholawat liqadha'il hajat. Itu sih yang ijazah. Saya memakai sholawat juga. Saya doa jodoh itu Mbak mulai MTS Mbak. Karena umi saya bilangnya gini, ya nak hidup sama suami itu lebih lama dibanding hidup sama orang tua. Kalau misalnya sampean nikah umur 23 tahun, berarti sampean hidup sama orang tua hanya 23 tahun. Ikut suami meninggal 60 tahun, berarti berapa sama suami kalau 60? 30 tahun lebih ya? Pokoknya hidup sama suami lebih lama. Makanya doa dari sekarang, karena sampean yang akan hidup dengan orang yang sampean bukan sedarah gitu loh. Bukan sedarah suami itu. Makanya doa dari sekarang. Saya doanya itu tadi pakai tadi sama yang paling Mbak, ditambah yang paling. Ya Allah berilah hamba jodoh yang paling tampan lahir batin, yang paling kaya akhlak. Pokoknya ditambah yang paling. Dari bersaudara itu yang paling suaminya sampean, yang paling baik yang akan menjadi suaminya sampean gitu loh. Ditambah seperti itu plus sholawat. Jadi seperti itu. Kalau ibaratnya gini loh, kalau sampean ada yang ngelamar terus tiba-tiba minta doa jodoh, baru minta doa jodoh ketika ada yang ngelamar itu kan mepet ya. Mepet gitu istilahnya. Istilahnya persiapannya kurang, tapi kalau sampean sudah minta jauh-jauh hari itu persiapannya dikasihnya melebihi yang sampean inginkan. Jadi seperti itu. Itu Pak ijazah dari saya. Kemarin Mbak Yolanda, ya mungkin ijazah-ijazah yang saya rasakan ya itu dua itu yang saya lakukan setiap hari. Sholawat dan istighfar. Kalau kepingin cepat, ada yang kepingin umroh enggak, saya punya ijazah juga biar agar cepat umroh. Kalau umroh itu sampean ini baca doa, ada doa khusus umroh, sholawat haji, dan sebelum salam itu sampean doa di situ. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah. Disebutkan sama siapa aja. Itu sebelum salam. Sebelum salam itu Mbak ternyata doa yang paling makbul ya. Doa-doa yang paling makbul itu sebelum salam. Doa yang paling makbul. Dan doa juga yang paling, itu maksudnya waktu yang paling makbul, maaf. Kalau doa yang paling makbul itu hanya sholawat. Tapi kalau waktu yang paling makbul itu waktu tahajud, turunnya hujan, sebelum salam, antara adzan dan iqomah. Tapi kalau tempat yang paling mustajab itu hanya ada di Masjidil Haram, di Haramain. Jadi seperti itu Mama. Mungkin ada yang sharing-sharing lagi atau sudah cukup? Sudah kelamaan ya saya ngasih tausiah ini. Mboten ning. Mbak mungkin ada yang mau bertanya? Atau Monggo. sudah cukup Mbak ini sambil takjilan, mungkin sambil mau cari-cari takjil. Keburu mau cari takjil. Ada yang mau Nggak ada. bertanya? Mbak Audi mungkin mau bertanya? Mbak Udi, Mbak Udi ya Zahra ya. Boten. Sudah Mbak cukup? Aza? Kalau Mbak Aza mungkin mau bertanya Mbak Aza? Ngoten. ini sudah berapa yang join Mbak Vina? Sudah 19, tadi sempat 21 anak nih, sudah. Oh iya. Mungkin Iya nggak apa-apa. ya. Sudah cukup. Apa? Nggih, sampun anu mau ning Apa? dokumentasi di screenshot rumiyin. Monggo Mbak Oh yang iya, iya. bisa on cam sebentar mungkin monggo. On cam. Monggo Mbak Anggun, Mbak Ainun, Mbak Yola nggak bisa on cam nggih. Mbak Yola tadi katanya itu loh ada acara. Iya, ada Aku acara. on cam, ada acara di luar. Mbak Nah, Nur, Mbak Anggun baru keluar, Mbak Iza. Tak foto lagi. saya di screenshot nggih. Mbak Jihan mungkin yang screenshot nggih, Mbak Jihan yang hitung. Oke. Aku tujuh band. 1, 2. Kelamaan Mbak ya saya. Tadi katanya Mbak Vina cuma jam 5 kurang ini. Sudah jam 5 ini Mbak Vin. Nggak apa-apa,
Gak apa-apa nih, gak apa-apa loh. Seneng malah. Ayo Mbak Jihan bisa dimulai dokumentasinya. Bentar. 1, 2, 3. Ayo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sampai kok 1, belakangnya ada 2, ininya ya? 3. Ada apa namanya? Ini loh Mbak, backgroundnya itu kok bisa seperti itu? Saya Nggih, jadi pakai backgrounding. iya. Saya pakai yang blur. Tadi sama satu tambah dikasih yang apa, yang ada gambar Paris apa itu. Mas, malu Mas kalau saya Sama Mbak gitu. Yola kayaknya sampun dikirimaken nih virtual Iya ta? backgroundnya. Nggih. Iya kemarin dikirim, cuma saya ini tadi langsung disiapkan Mas Wadun. Nggih, nggak apa-apa bening. Nggih. Sampun Mbak Jihan. Oh, Mbak Jihan sudah menghilang. Sepertinya sampun ning Ya, matur nuwun iya waktunya. sama-sama Mungkin Mbak. ganggu gini. Oh enggak ganggu sama sekali. Sharing-sharing saya suka kalau sharing-sharing gini. Nggih. Lebih suka lagi kalau sampean ada yang permasalahan curhat ke saya lebih suka loh. Kayak gitu. Nggih. Tapi nggak apa-apa ini wis udah jam 5 ya, sudah kelamaan juga tadi. Nggih. Kami selamat melanjutkan aktivitasnya menyiapkan Ya. buka puasa. Ini gimana? Ditutup apa langsung Mbak Adel? Mbak Adel monggo ditutup Mbak Adel. Apa teman-teman masih mau ramah-tamah sendiri? Nggih, kersane ramat-ramah ki Mbak. Monggo ning kami Iya, iya. melanjutkan kan Iya. kerjen ganggu. Makasih banyak Mbak ya. Nggih, Sehat-sehat sami-sami. selalu ya, semuanya sukses semuanya. Sami-sami Neng. Saling mendoakan. Nggih. Matur kami. Mbak, Assalamualaikum. Salam. Aku gak krungu apa-apa. Saya kene anak ngaji. Mbak, ayo dada-dada semua ya Mbak, dada-dada semua. Aduh gak ketok tangannya rek. Gak usah Ya. background kali ya. Oke, dada-dada. Dadah. Ketok sih tanganku. Tangannya buntung. Marisa tanganmu buntung Mar. Oke, terima kasih Bapak. Balik. Bye. Bye. Oke, lo Ya Maria. selesai ketemu Zoom gak apa-apa Mbak. Aku ngomong ono ning kami. Iya, detik-detik kate keluar nggak apa-apa. Hah? Anu Mas, foto mana? Foto mana? Lo lah wis metu. Gak apa dikon lagi. Foto mana? Ayo, Bu. Saya Kaya. Ayo foto. Oke, JJ. Terus hari ini terus aku ngechat Cak Mustafa terus hari ini wis Apa rek Cak Mustafa rek? Ayo foto, mana? Kayak bisa. Aku Mana bisa apa? bikin. Mana Ova ayo foto? Ayo, sik. Membalik dulu ya. Assalamualaikum. Salam, dadah Dek. Ada. Ayo. 1, 2, 3. Nur, ayo Nur, open house. Jangan Open house Nur. Nur. Mana mau? 1, 2, 3. Kate buka pisan. Pena diisi Nur. Wis buka wisan. Iya, aku wis buka ya Nur ya. Ya Nur Kate. Meripat kulon ya. Ayo P info buber. Bapak sekali Ayo. aku ngomong wes, akeh sing metu wisan. Ini. Apa? Jangan lupa halal bihalal lebaran ini jadwalnya di rumahnya Mbak Nuril. Damai Nuril. Ya, kan kemarin itu kesepakatan kan gantian Malang sama Pasuruan. Kemarin kan di rumah Mbak Anggun, terus saya ingin gantian di Pasuruan di rumah Mbak Nuril. Mana? Meripatku rek medeni.
Kin lek aku melok kok dikono tiket yo. Ya ampun, Tiket lek PT. kok aku tiket ya ampun. Asa angkatanan kok aku tiket tenan. Nanti kalau tiket parkir ae. Jarene ada lek tekan tiket parkir. Parkirnya pesawat tapi Dan. Lah piro parkire? Wes ya guys ya, aku mau masak. Bye bye. Dadah. Terima kasih. Maaf. Sama. Bye-bye. Ayo, Terima kasih. keluar 1, 2, 3. Aku metu. Bye bye. Bye. Bye.